sih banyak banget ya Mas, karena kita fokus ke SNBP dulu ya. Ini nggak hanya di live kita hari ini, tetapi di beberapa waktu ketika kami sosialisasi di beberapa sekolah begitu, dan juga di 4 hari pameran pendidikan di JCC kemarin juga itu banyak banget yang nanya, Kak, kira-kira nilai rata-rata SNBP yang diterima UPN Veteran Jakarta tuh berapa sih? Gitu. Ada nggak sih Mas kayak kira-kira ratanya begitu? Oke. Jadi sekali lagi untuk SNBP itu punya kriteria, bukan hanya nilai rapot gitu ya yang perlu diketahui. Jadi memang secara aturan di Permendikbud ya pada saat itu tahun nomor 62 itu sudah dijelaskan. Untuk kriteria kelulusan SNBP yang pertama adalah rata rapot siswa gitu ya dari semester 1 sampai semester 5, bobotnya berapa? Bobotnya 50% ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya hanya rapot saja memang tidak bisa dijawab, karena untuk SNBP bukan hanya rapot saja. Lalu apalagi yang berikutnya adalah 50% berikutnya bisa dari 2 nilai mata pelajaran pendukung di program studi. Misalkan tadi ya siswa tersebut contohnya mau hukum Mas. Nah itu apa mapel hukum gitu ya, mapel pendukungnya. Betul. Nanti di dalam Mendikbud itu ada list gitu ya untuk program studi hukum, misalkan siswanya dari IPA atau dari IPS atau lainnya, jurusan lainnya, itu ada mata pelajarannya gitu ya. Misalkan ada dari pelajaran sejarah gitu ya. Nah, nilai itu yang akan menjadi pertimbangan juga di dalam kriteria kelulusan. Berikutnya ada juga dari indeks sekolah. Indeks sekolah tuh kita di PTN dapat datanya dari mana gitu. Kita kalau di UPN kita lihat dari akreditasi sekolahnya. Ada yang akreditasinya A-nya ada yang 94, ada yang 98. Itu juga mempengaruhi kriteria kelulusan. Lalu juga ada yang memperhatikan wilayah gitu ya. Artinya kalau di UPN memperhatikan daerah-daerah 3T gitu ya, yang memang perlu perhatian khusus, sehingga memang ada bobot untuk daerah-daerah 3T. Nah itu secara keseluruhan gitu ya. Tadi kalau pertanyaannya dari nilai rapot saja memang tidak bisa dijawab, harus rata-rata 90, 96, tidak bisa seperti itu, karena harus dilihat secara keseluruhan. Baik, berarti ini kita bisa benar-benar pastikan ya Mas bahwa kita selaku PTN ofisialnya itu memang tidak pernah membagikan informasi terkait nilai rata-rata SNBP, dan sebenarnya juga begitupun di beberapa jalur lainnya kan. Betul. Karena tidak hanya nilai saja teman-teman, ada beberapa aspek yang betul-betul dinilai juga, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar. Nah, next question Mas, di sini ada yang bertanya mengenai alumni dari SMA yang bersangkutan. Kalau berpengaruh nggak, misalkan alumninya dari beberapa tahun yang lalu itu tidak ada sama sekali. Nah, apakah itu masih menjadi peluang yang besar untuk tahun ini? Ya. Ini balik lagi ke PTN masing-masing gitu ya, untuk memberikan penilaian terhadap indeks sekolah gitu ya. Ada yang melihat jumlah siswa yang diterima tahun lalu, ada juga yang menggunakan seperti itu. Ya ini balik lagi ke masing-masing PTN-nya gitu ya. Sebentar Mas, ini berarti berlaku untuk semua jalur ya? Untuk SNBP. SNBP. Kalau SNBT apakah berpengaruh? Tidak berpengaruh. Kalau SNBT itu murni hanya dari hasil UTBK saja. Itu. Gitu ya teman-teman. SEMA pun juga berarti seperti SNBT ya Mas ya. Oke. Terus ini juga banyak banget yang nanya skor UTBK, tadi sudah sedikit dijawab begitu ya. Boleh dong sekali lagi Mas, supaya teman-teman yang kiranya baru join nih, untuk skor UTBK di UPN Veteran Jakarta rata-ratanya. Kadang tuh ada yang nanya, Kak, kalau misalkan nilai rata-rata program studi hukum di tahun kemarin itu berapa ya Kak gitu. Banyak banget Mas yang nanya. Ya, itu gimana? Secara resmi kita memang nggak mengeluarkan informasi mengenai skor UTBK rata-rata di program studi gitu ya, karena ini juga nggak bisa dimanfaatkan untuk jadi gambaran di tahun berikutnya gitu ya, karena itu tadi untuk UTBK itu menggunakan dari tahun penerimaannya. Tapi untuk informasi di rata di UPN sendiri itu
secara keseluruhan begitu ya, tidak per program studi di 600-an ke atas untuk UTBK-nya. Baik. Terus ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama, kita ambil contohnya satu ya Mas. Kalau pilihan 1 dan pilihan 2 itu gak linear atau lintas jurusan, itu ngaruh gak sih sama kelulusan Mas? Oke, ini baik semua jalur gitu ya. Artinya memang ketika memilih program studi tidak dibatasi gitu ya. Artinya bebas sesuai keinginan. Tapi sekali lagi bebas di sini tanda kutip gitu ya. Harus bertanggung jawab. Artinya ya secara keinginan melanjutkan studinya ke bidang yang mana. Tapi kalau secara daftar bisa nggak? Bisa saja gitu ya. Misalkan dari SMK-nya misalkan dari kejuruan apa ngambil ke lintas di bidang lain. Tapi yang perlu kita cermati khususnya untuk SNBP ya. SNBP tadi saya jelaskan ada rata rapot, ada 2 nilai mata pelajaran pendukung ya. Jadi kalau misalkan secara lengkap bisa dilihat lah di Kemendikbudnya ya untuk list mata pelajarannya apa saja. Itu sedikit banyak di SNBP mempengaruhi karena contoh misalkan dia dari IPS tapi dia mau ngambil program studi yang kategorinya saintek ya, kalau dulu ada kategori saintek yang dilihat adalah nilai matematika gitu ya. Ya mungkin di IPS tidak terakomodir nilai matematikanya gitu ya. Itu sedikit banyak mempengaruhi kalau di SNBP. Tapi kalau di SNBT maupun di seleksi mandiri di UPN itu murni dari hasil dari UTBK-nya sendiri. Oke, sebenarnya untuk SNBP dan SNBT UTBK tadi juga dari penjelasannya Mas Fajar sendiri itu udah sangat detail sekali sih Mas. Nah, sekarang kita move ke seleksi mandiri. Perlu dijelaskan lagi ke teman-teman calon mahasiswa baru bahwa untuk biaya pendidikan Mas, soalnya ada beberapa yang nanya juga, untuk biaya pendidikan SMA UPN Veteran Jakarta tuh gimana sih Kak? Berapa sih Kak? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajar, biaya pendidikannya itu memang sudah otomatis dikenakan di UKT tertinggi, di UKT 8. Nanti untuk detailnya itu ada di laman penmaru.upnvj.ac.id, dan tidak hanya UKT saja yang teman-teman perhatikan, tetapi kalau di jalur seleksi mandiri maupun di SMMPTN BKS Barat nantinya itu nanti ada namanya IP, betul ya Mas ya? Iuran pengembangan institusi, betul, atau uang muka atau mungkin uang gedung familiarnya dari orang tua atau bapak ibu guru begitu. Dan di situ juga ada pengelompokannya Mas. Ya, betul ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3 dan dilihat dari kesanggupan orang tua. Ada beberapa nih, kita transparansi aja ya Mas. Ada beberapa pertanyaan itu baik itu secara langsung maupun online yang bertanya, Kak, kalau misalkan IP dari orang tuaku memilih misalkan IP-nya tertinggi, itu sudah otomatis mendapatkan peluang yang jauh lebih besar atau bagaimana? Oke. Jadi sekali lagi memang secara aturan kita PTN diatur di dalam Permendikbud 62 itu tidak boleh menggunakan instrumen IP di dalam menentukan kelulusan. Jadi sekali lagi IP baik yang memilih IP yang di kelompok 1, 2, dan 3 ini tidak mempengaruhi kelulusan. Tapi yang perlu dipahami ketika memang orang tuanya mampu, itu disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Baik, ada pertanyaan lagi nih, kita agak sedikit ini ya Mas, loncat-loncat gitu ya tadi. SNBP, SNBT terus move ke SMA. Nah, ini ada lagi yang bertanya tentang SNBP. Untuk sertifikat-sertifikat maupun prestasi di akademik maupun non-akademik dan juga sertifikat olahraga lainnya itu apakah bisa mendapatkan poin di SNBP? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Fajar, tapi mungkin boleh Mas sebelum kita ke closing statement dari Mas Fajar, mungkin boleh dibantu menjawab lagi nih untuk jalur SNBP Mas. Oke, untuk SNBT sekali lagi. Sorry Mas, SNBP. Ya, BP. Oke, prestasi berarti ya. Oke. Prestasi. Memang kalau SNBP prestasi-prestasi baik akademik maupun non akademik ini juga menjadi kriteria kelulusan gitu ya. Baik tingkat jenjangnya nasional, internasional, juara 1, 2, 3 gitu ya. Ini juga menjadi perhatian PTN ya. Kalau di UPN itu kita jadikan perhatian untuk di dalam menentukan kriteria kelulusan. Silahkan nanti dimasukkan data-data prestasinya gitu ya. Dan
dibiasakan ketika mendatakan prestasi ya, baik prestasi akademik maupun non akademik, itu sebisa mungkin diinformasikan link pemberitaannya gitu ya, karena kadang-kadang begitu kita cek ke penelusuran gitu ya, kita tidak menemui informasi itu sehingga tidak kita nyatakan valid. Jadi sekali lagi benar-benar diinformasikan juga untuk PTN itu mudah memverifikasi, mencari kebenaran ini benar nggak juara 1 silat gitu misalkan. Jangan sampai nanti ketika dicek kembali, betul begitu siswanya mengunggah sertifikat gitu ya, dan dinyatakan lulus gitu ya, ternyata yang bersangkutan nggak bisa silat gitu ya. Nah ini yang kita hindari di PTN. Jadi sekali lagi jangan melakukan hal-hal kecurangan, karena nanti itu juga bisa berdampak ke pembatalan ke status lulusnya. Oke, siap Mas. Aduh Mas, tadi kan aku udah bilang kayak ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke closing statement, tapi ternyata ada lagi kita perlu garis bawahi nih untuk seleksi mandiri Mas, mengenai jalur afirmasi. Nah ini ada lagi yang bertanya apakah memang wajib anak kandung atau misalkan anak tetangga Mas? Belum dipastikan lagi penjelasannya. Jadi di seleksi mandiri ini ya, ada memang sesuai aturan di UPN Veteran Jakarta itu ada jalur yang kita sebut afirmasi. Afirmasi ini tadi sudah saya sampaikan, hanya ada TNI, Polri, PNS Kemhan, PNS Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Lalu juga ada keluarga besar UPN, artinya pegawai UPN atau alumni, dan wajib anak kandung, bukan saudara, bukan anak tetangga atau orang lain gitu ya, wajib anak kandung. Nanti karena pada saat memilih jalur afirmasi ini harus mengisi form gitu ya, dan di form itu salah satunya ada kartu keluarga gitu ya, untuk membuktikan benar anak kandung dari misalkan TNI, Polri gitu ya, dan ada KTA-nya dan sebagainya, untuk memastikan valid yang bersangkutan itu adalah kategori afirmasi. Oke. Izin Mas, walaupun misalkan orang tua saya aktif udah menjadi pensiunan gitu, itu masih bisa? Kayak ada batas tahunnya kah atau tahun berapapun itu? Ya, jadi kalau memang misalkan sudah purna tugas di PNS Kemhan gitu ya, itu juga masih tetap kita akomodir secara aturan, karena memang baik yang aktif maupun yang sudah purna tugas tetap diakomodir. Oke, tapi wajib anak kandung ya. Ya, wajib anak kandung. Nggak bisa cucu gitu ya. Contoh suatu case gitu ya, let's say di dalam kakaknya itu hanya ada kakek dan cucu, karena mohon maaf kedua orang tua udah nggak ada begitu ya Mas, itu boleh nggak? Karena satu kakak. Ya, jadi balik lagi dokumen yang nanti diunggah selain kakak ada akte kelahiran. Jadi yang kita lihat adalah wajib anak kandung, tidak ada orang tua, saudara atau keponakan. Cucu itu tidak kita akomodir, karena yang kita akomodir sesuai aturan adalah hanya anak kandung saja. Oke, case close berarti ya Mas ya. Itu hanya contoh kecil saja begitu ya, dan semoga teman-teman sudah bisa pahami. Baik Mas, sekarang boleh dong sedikit closing statementnya kepada teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025 ini. Oke, jadi untuk penerimaan mahasiswa baru ya, pastikan memiliki sumber-sumber informasi yang benar begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau terkait SNBP, SNBT ini bisa melihat ke laman snpmb.bppp.kemdikbud.go.id ya. Di situ lengkap informasinya, jadwal pentingnya. Lalu juga untuk penerimaan mahasiswa baru di UPN khususnya yang SEMA ya, bisa dilihat di laman penmaru.upnvj.ac.id. Di situ juga lengkap, ketika ada perubahan kami juga akan melakukan informasi, update informasi, sehingga misalkan di SNBP sudah diterima sekian banyak, yang daftar ulang sekian, yang tidak sekian, lalu akan kita alihkan ke SNBT, itu juga di laman Penmaru kita informasikan. Salah satu bentuk transparansi kita di dalam penerimaan mahasiswa baru. Lalu juga yang perlu diperhatikan untuk calon pendaftar, ini
benar-benar digarisbawahi gitu ya, jadwal-jadwal, tanggal-tanggal penting, jangan sampai terlambat, dan juga dihindari di penyelesaian yang di akhir-akhir gitu ya. Jadi misalkan seminggu sebelum itu lebih baik diselesaikan. Lalu untuk pemilihan program studi ini juga penting, khususnya yang di SNBP ya. Kalau memang memilih hanya punya satu pilihan, diperbolehkan untuk memilih satu pilihan. Kalau memang punya pilihan kedua dan memang akan dilanjutkan sampai ke daftar ulang, silakan. Tapi kalau memang tidak memiliki pilihan dua, silakan hanya memilih pilihan satu. Lalu seluruh informasi ini juga perlu dicermati benar-benar gitu ya, baik di seluruh sumber informasi media sosial gitu ya, sehingga tidak ada orang-orang yang menyalahgunakan gitu ya, dan tidak ada suatu lembaga yang memberikan prioritas kelulusan. Jadi sekali lagi semuanya bisa dicek di laman resmi dari kementerian maupun di masing-masing PTN. Mungkin itu Kak Sasa yang perlu jadi perhatian penting untuk calon-calon pendaftar. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Fajar untuk waktunya dan juga informasinya yang tentu sangat detail sekali, dan semoga tayangan ini atau live ini baik itu di Instagram Open Veteran Jakarta maupun di official YouTube kami di Open Veteran Jakarta ini bisa bermanfaat untuk teman-teman calon mahasiswa baru Open Veteran Jakarta tahun 2025. Jangan lupa saksikan beberapa tayangan live kita ya Mas ya. Di beberapa waktu kedepannya kita akan membahas dengan detail, tidak hanya jalur penerimaan mahasiswa baru saja, karena tadi kayaknya kita nggak sempat nih chit-chat mengenai atau menginformasikan kepada teman-teman mengenai UPN Veteran Jakarta saja begitu. Dan nanti di next live kita juga akan membahas mengenai program-program studi di UPN Veteran Jakarta, khususnya untuk program studi baru ada apa aja sih, dan nantinya juga kita akan mengupas satu persatu nih Mas. Tidak hanya kan kalau tadi kan semuanya nih, jadi kita memakan waktu yang memang agak-agak banyak begitu ya. Nah nanti di next live kita akan fokus di masing-masing jalur, baik itu SNBP, nanti ada podcastnya tersendiri begitu. Nanti di jalur selanjutnya juga ada SNBT UTBK, dan juga nanti ada di seleksi mandiri. Di seleksi mandiri nanti kita akan membahas antara seleksi mandiri UPN Veteran Jakarta atau SEMA UPN VJ dan juga SMM PTN BKS Barat begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan saya Disa Priyanti Kusuma atau Kak Sasa mewakili seluruh staf yang bertugas, seluruh humas tercinta UPN Veteran Jakarta, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di beberapa live podcast selanjutnya. See you di UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Bela negara. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih tim Humas UPN Veteran Jakarta.